Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi di dalam Impact Family. Kita lanjutkan mengenai kasih. Saudara, kalau kasih yang sungguh-sungguh tidak luntur ya. Tetapi kasih itu bisa luntur. Mengapa? Karena iblis yang menggoda. Ya, saudara, jadi kita harus hati-hati karena iblis itu selalu merongrong supaya kita itu menjauhkan diri dari Tuhan. Satu, kasih kita kepada Tuhan bisa luntur. Tetapi juga kasih kepada keluarga bisa luntur. Nah, ada cerita demikian saudara. Ingat dulu saya punya seorang teman yang namanya Sandra. Dia seorang Australia yang selalu melayani di penjara-penjara. Dia memberikan cerita kesaksiannya tentang seorang yang bernama Gunawan, ya, bukan gundul tetapi menawan. Seorang namanya Gunawan, dan entah ini nama sungguh atau nama lain yang diberikan ya. Dan dia itu di dalam penjara karena dia pekerjaannya sebagai ahli furniture, jual beli furniture, tapi akhirnya banyak dibawa orang atau bagaimana, entahlah. Tapi akhirnya dia dipenjarakan 2 tahun. Ya. Ceritanya dulunya dia itu susah, tidak ada pekerjaan, sudah menikah, akhirnya dia bekerja furniture. Ternyata saudara pekerjaannya maju, bagus. Lalu dia minta, ada orang-orang yang bekerja di sana. Ada banyak yang bekerja di perusahaan dia itu. Nah, karena sukses, semakin hari semakin banyak uang. Cintanya kepada istri luntur ya, kepada keluarganya. Dia ada perempuan lain, berhubungan dengan perempuan lain. Nah, akhirnya dalam keadaan sulit ini, setelah dia sukses itu, karena dia ada perempuan lain juga, pekerjaannya entah jadi kurang benar ya. Saudara, kalau ada dosa itu memang akhirnya pekerjaannya merosot. Teman-temannya mulai meninggalkan dia. Nah, meninggalkan dia, jadi dia mungkin ada hutang, ada apa begitu. Akhirnya dia banyak yang menuntut dia dipenjara. Nah, pada waktu di penjara, perempuan selingkuhannya itu meninggalkan dia. Ya, karena orang kadang-kadang tuh pada waktu kita kaya ya, laki-laki harus pandai-pandai. Pada waktu dia kaya, ya banyak perempuan yang mau, sehingga padahal bukan betul-betul cinta uangnya. Nah, istri yang pertama ini, istri yang resmi itu, lihat suaminya di penjara ya tidak tega ya, karena cintanya betul ya. Jadi dia mengasihi, dia mengunjungi, dan karena di penjara itu hanya ada agama Muslim dan Kristen, dia ikut kelompok Kristen. Akhirnya dia kenal Tuhan Yesus. Dia percaya pada Tuhan Yesus, tapi dia belum berpengalaman dengan Yesus. Pada suatu hari anaknya ulang tahun. Wah, dia kepengen bisa telepon anaknya. Tapi bagaimana ya? Tidak ada jalan, mereka tidak boleh pakai HP. Lalu ya dia berdoa, ya Tuhan, kalau boleh saya kepengen telepon anak saya karena anak saya ulang tahun. Jadi mau gak mau wajahnya jadi sedih ya. Nah, selama di penjara itu dia tahu seperti akupunktur atau apa, bisa pijit, entah pijitnya gimana tuh yang dipegang. Mungkin apa tuh ya, acupressure atau gimana. Dia pijit, jadi kepala penjaranya juga kalau ada masalah dia bantu pijit ya. Jadi dikenal. Nah, pada suatu hari karena dia wajahnya muram, si kepala penjaranya bertanya, "Kamu hari ini kok kelihatannya muram, kenapa?" Dia beritahu, "Iya, anak saya ulang tahun. Tapi saya kepengen telepon,
Tapi ya kan nggak bisa, nggak boleh. Ya udah nih pakai HP saya, kamu telepon video call sama anaknya. Waduh, dia senangnya bukan main. Dia bilang, aduh benar-benar Tuhan itu dengar doa dia. Jadi dia sungguh-sungguh percaya. Pada waktu dia keluar dari penjara, dia mau dibaptiskan. Ya, dia mau menjadi pengikut Tuhan Yesus karena pengalamannya. Nah, saudara-saudara, kasih saudara jangan luntur ya. Pada waktu saudara susah, saudara bersama dengan istri dan anak-anak, mereka support saudara. Pada waktu senang, ini untuk bapak-bapak ya. Mungkin ada juga ibu yang begitu, saya tidak tahu. Nah, kalau sudah banyak uang, kalau orang dekat saudara itu sudah umum, sudah biasa. Jadi saudara mesti ingat pada waktu saudara masih dalam keadaan kurang baik, itulah keluarga saudara yang paling setia kepada saudara. Jadi pada waktu saudara banyak uang, pada waktu senang, jangan terus meninggalkan, malah mau sama perempuan lain, mau sama orang-orang yang hanya mau mengeruk harta saudara. Setialah ya, kasih itu setia, jangan luntur. Jadi tetap kasihi istri yang dari semula keluarga saudara, mengasihi saudara. Jangan sampai melukai hati mereka karena selingkuh, punya will ya, wanita idaman lain. Jadi demikian ya saudara. Kasih itu kan yang mengikat, mempersatukan, menyempurnakan. Jangan sampai luntur. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah luntur. Kasih Tuhan itu nyata. Ya Tuhan, bahkan orang yang ingin telepon sekalipun Engkau dapat mengabulkan. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman-pengalaman yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Biarlah kami tetap mengasihi karena Tuhan tetap mengasihi kami. Berkati keluarga-keluarga ini Tuhan, supaya kasih-Nya selalu bertumbuh dan tidak pernah luntur. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, sampai berjumpa. Kasih itu harus setia ya. Jangan sampai luntur. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.